Hubungan delta G dengan K. Untuk keadaan standar berlaku hubungan berikut ini, maka gunakan rumus delta G sama dengan delta G derajat ditambah R dikali T natural log dari Q. Dan kalau keadaannya setimbang, maka delta G-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan K, maka delta G derajatnya itu adalah negatif R dikali T natural log dari K. Ada contoh 6.21. Suatu campuran dari 0,5 mol N2O dalam bentuk gas dan 0,5 mol O2 dalam bentuk gas dimasukkan ke dalam wadah bervolume 4 liter pada suhu 250 derajat Celcius dan dibiarkan mencapai kesetimbangan. Maka rumusnya seperti di bawah itu. Setelah tercapai kesetimbangan, jumlah N2O menjadi 0,45 mol. Hitunglah nilai Kc, Kp, dan perubahan energi bebas Gibbs-nya. Di sini teman-teman dapat menghitung seperti ini. Diambil dulu mula-mula apa yang dimiliki 2NO2 dalam bentuk gas, yaitu ada 0,5 mol. Dan untuk 3O2 dalam bentuk gas, di situ ada 0,5 mol juga. Untuk menjadi 4NO2 dalam bentuk gas, maka harus dikali dengan 4/2 dikali 0,05. Dan reaksinya itu dapat ditulis di situ ya, di kolom reaksi. Untuk 2N2O dalam bentuk gas, reaksinya menjadi negatif 0,05. Untuk 3O2 dalam bentuk gas, reaksinya maka tinggal dikali dengan negatif 3/2 dikali 0,05. Sehingga dalam keadaan setimbang, tinggal dikurangkan saja 0,5 dikurangi 0,05, didapatkan hasil 0,45. Untuk 0,5 dikurang 3/2 dikali 0,05, jangan lupa negatifnya, maka didapatkan 0,425, karena ini dikurang. Lalu di sini ditambah dari 0, dari tidak ada sama sekali, tambah dengan 4/2 dikali 0,05, dapatkan hasil 0,1. Sehingga Kc-nya teman-teman dapat menghitung NO2 pangkat 4 per N2O pangkat 2 dikali dengan O2 pangkat 3 sama dengan NO2-nya mana? Di sini ada 0,1. Lalu dibagi dengan 4 liter, karena tadi menggunakan 4 liter. Dipangkatkan 4, sesuai dengan rumus Kc tadi. Lalu di bawahnya juga seperti itu, N2O di atas ini didapatkan 0,45 dalam keadaan setimbangnya dibagi dengan 4 liter, dan untuk O2-nya didapatkan 0,425 dibagi 4 liter pula. Sehingga hasil Kc yaitu ada 2,57 dikali 10 pangkat negatif 2. Untuk Kp, Kc dikali RT pangkat delta Ng. Sehingga di sini dimasukkan nilai Kc yang tadi kita peroleh dari perhitungan di atas, lalu dikali dengan nilai dari R, yaitu 0,0821, dan suhu mutlaknya, yaitu Celcius yang dijadikan Kelvin, ada 250 ditambah 273, dan dipangkatkan 4 dikurang 2 ditambah 3, dikarenakan adanya delta Ng. Sama dengan diperoleh hasilnya 5,99 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga di sini delta G derajatnya yaitu negatif RT natural log dari Kc. Pakai kalkulatornya, pencet ln dengan nilai Kc-nya berapa. Nilai Kc-nya tadi ada 2,57 dikali 10 pangkat negatif 2, dan R dimasukin saja nilai 8,314 dikali 10 pangkat negatif 3 kJ per mol per Kelvin. Dan untuk temperaturnya sendiri ada 250 ditambah 273. Ingat negatif untuk R-nya di sini jangan lupa dicantumkan, sehingga di sini didapatkan hasil negatif 15,9 kJ per mol. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Tadi sudah kita lihat contoh sebelumnya, ada sebuah reaksi yang belum setimbang
dan menjadi setimbang, sehingga dapat dihitung nilai Kc, Kp, dan delta G derajatnya. Nah, sistem yang telah setimbang tersebut dapat menjadi tidak setimbang lagi atau terganggu oleh perubahan kondisi sistem itu tersendiri. Contohnya, ketika adanya pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan atau produk. Dan ini akan bergantung pada perubahan yang dilakukan, sampai tercapai kesetimbangan yang baru. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan ini meliputi konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan juga katalis. Contohnya itu ada perubahan konsentrasi. Ketika produknya itu meningkat, maka reaktannya menjadi menurun. Sehingga Q-nya itu lebih besar daripada K. Maka kesetimbangannya bergeser ke kiri. Jika produknya menurun dan reaktannya lebih besar atau tinggi, Q-nya itu lebih kecil daripada K. Berarti kesetimbangannya bergeser ke kanan. Lalu di sini ada contoh besi 3 tiosianat atau diketahui sebagai FeSCN3 larut dalam air membentuk larutan berwarna merah. Rumusnya ada di bawahnya. Berarti di sini NaSCN atau FeNO3 3 kali adalah warna merah larutan semakin pekat. Kalau ditambah dengan H2, C2O4 yang mana mengikat kuat Fe3+, maka warna merah larutan memudar. Contoh, teman-teman dapat lihat warna larutan pada A, B, C, D, yang mana kondisinya sudah dituliskan pada gambar di bawahnya. Untuk kondisi A, larutan FeSCN 3 kali, yaitu campuran warna merah FeSCN 2+, dan warna kuning Fe3+. Setelah penambahan NaSCN, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, diperoleh larutan B. Setelah itu ditambahkan lagi FeNO3 3 kali, maka kesetimbangan juga bergeser ke kiri, diperoleh lagi larutan berwarna seperti larutan C. Yang terakhir, setelah ditambahkan dengan H2C2O4, kesetimbangannya bergeser ke kanan, sehingga menjadi warna kuning yang berasal dari ion FeC2O4 3 pangkat 3 negatif. Di bagian D larutannya, kuning. Ada perubahan volume dan tekanan, yang mana hanya berpengaruh terhadap fase gas dan tidak mempengaruhi fase cair juga padat. Ketika volumenya meningkat, maka P-nya menjadi menurun atau tekanannya menurun, sehingga Q lebih kecil daripada K. Dan di sini kesetimbangannya bergeser ke jumlah koefisien gas yang terbesar. Ketika volumenya menurun, maka tekanannya meningkat, dan Q menjadi lebih besar daripada K. Berarti kesetimbangannya akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang terkecil. Contoh di sini ada N2O4 dalam bentuk gas, yang mana setimbang dengan 2NO2 dalam bentuk gas. Volume wadah diperbesar, maka N2 dan juga O4 maupun NO2 mengalami pengenceran. Artinya di sini tekanannya diperkecil. Dan Q didapatkan dengan cara membagi NO2 pangkat 2 dengan N2O4. Penurunan pembilang lebih kecil daripada penyebut karena NO2-nya dipangkatkan 2. Q lebih kecil daripada K. Maka kesetimbangannya bergeser ke kanan. Contoh 6.22. Ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila pada suhu yang tetap tekanan diperbesar, berarti volumenya diperkecil. Yang A ada CaCO3 dalam bentuk padat menjadi CaO dalam bentuk padat ditambah CO2 dalam bentuk gas. Lalu ada seterusnya. Nah, bila tekanannya ditingkatkan, kesetimbangannya akan bergeser ke sisi dengan jumlah koefisien gas yang paling kecil. Maka A akan bergeser ke kiri. Yang B tadi akan geser ke kiri juga. Yang C tidak bergeser. D akan bergeser ke kanan. Perubahan suhu berbeda daripada perubahan konsentrasi, volume, atau tekanan.
Perubahan suhu ini tidak hanya menggeser kesetimbangan, tetapi juga mengubah nilai K. Ketika suhunya meningkat, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Kalau suhunya menurun, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Contoh ada N2O4 dalam bentuk gas menjadi setimbang dengan 2NO2 dalam bentuk gas. Delta H-nya yaitu ada 58 kJ. Atau N2O4 dalam bentuk gas setimbang dengan 2NO2 dalam bentuk gas dengan delta H-nya adalah negatif 58 kJ. Reaksi pembentukan NO2 dari N2O4-nya itu endoterm. Reaksi sebaliknya yaitu eksoterm, yang tadi negatif. Pemanasan tentunya akan memperbesar NO2 dengan diperlihatkan warna yang semakin coklat. Pendinginannya akan memperbesar N2O4. Contohnya adalah warna coklat memudar di sebelah kiri, yang mana didapatkan dari penambahan atau pengkondisian dalam air es. Perubahan suhu lagi ada contoh yang kedua. Ada CoCl2-4 ditambah dengan 6H2O setimbang dengan CoH2O 6 kali 2+ ditambah dengan 4Cl. Sebelumnya, larutan tersebut masih berwarna biru. Setelahnya menjadi warna merah muda saat dikondisikan dengan batu es yang di sebelah kiri warna biru dikarenakan dipanaskan. Reaksi pembentukan CoCl4-2- endoterm. Larutannya menjadi berwarna biru jika dipanaskan dan warna merah muda jika didinginkan. Coba diperhatikan kesetimbangan pada reaksi berikut ini. Ada N2F4 dalam bentuk gas menjadi setimbang 2NF2 dalam bentuk gas. Delta H-nya 38,5 kJ. Diprediksikan coba arah pergeseran kesetimbangannya jika kondisi A, B, C, dan D terpenuhi. Kondisi A berarti ada campuran dipanaskan pada volume yang konstan. Yang B ada gas NF2 diambil dari campuran pada suhu konstan. C tekanannya diturunkan pada suhu konstan. Yang D ada gas lembab seperti He ditambahkan ke dalam campuran pada volume dan suhu konstan. Jawabannya ada pada poin-poin ini. Ada reaksi endoterm yang terjadi pada butiran A, maka pemanasan akan menyukainya atau reaksinya bergeser ke kanan. Di situ jawabannya lebih banyak reaksi bergeser ke kanan. Kesetimbangan pengionan. Derajat pengionan atau alfa dapat dari jumlah mol zat yang mengion dibagi dengan jumlah mol zat total. Jika ada elektrolit kuat, berarti alfanya adalah 1 atau dapat mengion seluruhnya. Kalau elektrolitnya lemah, 0 lebih kecil daripada alfa dan lebih kecil daripada 1. Contohnya ada pada CH3COOH yang setimbang dengan CH3COOH- plus H+. Ada juga nanoelektrolit yang mana alfa sama dengan 0 atau tidak sama sekali mengion. Contohnya adalah pada C12H22O11 atau sukrosa. Ada efek ion senama atau common ion effect. Dalam campuran suatu elektrolit lemah dengan garam yang mengandung ion yang sama seperti pada elektrolit tersebut disebut dengan ion senama, kesetimbangan pengionan elektrolit akan digeser ke kiri atau alfanya menurun karena garam terionkan dengan lebih sempurna daripada elektrolit. Contohnya ada larutan buffer campuran CH3COOH dan NaCH3COO. Kita bisa katakan ion asetat dari garam Na-asetat menjadi ion senama yang menghambat pengionan asam asetat. Reaksinya seperti di bawah. Konsentrasi ion asetatnya dalam kesetimbangan meningkat, lalu kesetimbangan tersebut bergeser ke kiri. Maka nilai alfa dari suatu larutan elektrolit lemah akan meningkat jika diencerkan. Contohnya tadi ada reaksi mula-mulanya diketahui untuk CH3COH ada C, lalu ada CH3COO- tidak ada sama sekali dan H+-nya tidak ada sama sekali. Dan ketika ada reaksi, maka kita kalikan dengan delta alfa. Lalu untuk CH3COO- kita kalikan dengan positif alfa C.
Dan di H plusnya ada positif alfa dikali C, dan setimbang maka diperoleh hasil C dikali 1 minus alfa, dan ada juga C dikali A dan C dikali alfa, bukan C dikali A tapi C dikali alfa. Sehingga didapatkan K yaitu C dikali alfa kuadrat jika A-nya kurang dari 1. Karena K-nya konstan, jika larutan diencerkan, maka C-nya itu menurun. Derajat pengionan atau alfanya harus meningkat.